guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya ingin menjelaskan suatu materi tentang garis tren bebas. Yang pertama yaitu tentang penjelasan metode tren semi-reference, yang kedua metode tren moment, yang ketiga metode least square. Nah, sebelum masuk materi, di sini saya dan teman-teman saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya Leni Purnama dengan NPM 19110122 sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, NPM 20910218. Perkenalkan, nama saya Emilia Rahmita, NPM 19110322. Perkenalkan, nama saya Nang Sri Murti, NPM 19110256. Perkenalkan, nama saya Erika Safitri, NPM 19110325. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi materi, yaitu yang akan dijelaskan oleh teman saya, Sri Wahyuni. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metode tren semi-reference, metode tren moment, metode least square. Metode tren semi-reference dapat digunakan untuk keperluan peramalan dengan membentuk suatu persamaan seperti analisis regresi. Metode ini dapat digunakan dalam data genap ataupun data ganjil. Dalam analisis tren ini, unsur subjektivitas mulai dihapuskan karena teknik peramalannya sudah menggunakan perhitungan. Metode tren moment merupakan analisis yang dapat digunakan untuk keperluan ramalan dengan membentuk persamaan Y sama dengan A tambah BX. Metode least square, metode untuk menghitung nilai tren pada tahun berjalan dan untuk mencari forecast pada periode yang akan dating. Kemudian penjelasan soal beserta jawabannya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Emilia, Endang Sri Murti, dan Erika Safitri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh yang pertama tadi dengan menggunakan metode tren semi-reference. Sama, ada tabel juga. Tabel di sini terdiri dari nomor, tahun, jurusan, X, semi total, dan semi average. Nomor itu terdiri dari nomor jumlah, yaitu jumlah keseluruhan data, yaitu ada 12 kan, data genap. Tahun dimulai dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2019. Jurusan, dan di sini diambil ialah jurusan IPA, dan nilainya sudah tertera di dalamnya. X dimulai dari negatif 3 sampai dengan 7, sama juga dengan kelompok 2 karena kan di sini dibagi menjadi 2 kelompok dan terdiri dari 6 baris. Semi total di kelompok pertama hasilnya ialah 805. Dari mana hasil 805? Yaitu dari penjumlahan dari nilai IPA tadi di kelompok 1. Sedangkan di kelompok 2 hasilnya 2026. Sama, yaitu penjumlahan dari nilai IPA tadi tapi di kelompok yang kedua, semi average. Di kelompok 1 dia hasilnya 134,16. Dari mana? Yaitu semi total dibagi dengan banyaknya jumlah data di kelompok 1. Tadi banyaknya jumlah data di kelompok 1 ialah ada 6. Jadi semi total di kelompok 1 itu 805 dibagi dengan 6, hasilnya ialah 134,16. Sedangkan di kelompok 2 yaitu hasilnya 337,66. Sama, yaitu semi total di kelompok 2, hasil semi total di kelompok 2 dibagi dengan banyaknya jumlah data di kelompok 2, yaitu 6. Jadi hasilnya 337,66. Kemudian kita masukkan N sama dengan 12. 12-nya dari mana? N tadi kan jumlah data per kelompok. Datanya tadi keseluruhannya ada berapa? Ada 12 ya kan. Kemudian rata-rata kelompok 1 sama dengan 134,16. Dari mana? Yang tadi kan. Rata-rata kelompok 1. Kemudian rata-rata kelompok 2 yaitu 337,66, sama, yaitu hasil dari semi average. B sama dengan, kita masukkan satu-satu ke dalam rumus. Dari kan rumusnya
B sama dengan X kelompok 2 dikurang X kelompok 1 dibagi N. Jadi B sama dengan X kelompok 2 itu 337,66 dikurang X kelompok 1 yaitu 134,14 dibagi dengan N. N-nya tadi berapa? 12. Jadi hasilnya 16,95. Kemudian persamaan tren kelompok 1 yaitu Y sama dengan 134,16 ditambah 16,95X. Kelompok 1 kan? X kelompok 1 tadi yaitu 134,16 ditambah 16,95X itu dari mana? Dari hasil B yang tadi. Persamaan tren kelompok 2 sama yaitu hasil dari semi average di kelompok 2 yaitu 337,66 ditambah 16,95X. Menghitung forecast yaitu Y sama dengan 134,16 ditambah 16,95X. Kemudian Y sama dengan 134,16 ditambah 16,96 dikali 6. Dikali 6-nya itu dari mana? Itu dari jumlah data per kelompok. Kelompok 1 tadi kan jumlahnya ada 6 dan kelompok 2 juga jumlahnya ada 6. Jadi dikalikan jadi 6. Tapi ini di kelompok 1. Kemudian Y sama dengan 134,16 ditambah 101,7. 101,101 itu dari mana? Dari hasil 16,96 dikali 6. Kemudian hasilnya ialah Y sama dengan 235,86. Jadi, menghitung siswa yang memilih jurusan IPA di tahun 2020 ialah X sama dengan 21, maka Y sama dengan 134,16 ditambah 16,95 dikali 21. 21-nya itu dapat dari mana? Dari jumlah X. Tadi kan di sini ini kan udah ada tabel, di tabel X-nya sampai urutan ke bawah yaitu 21. Kemudian Y sama dengan 490,11 itu hasil dari penjumlahan yang di atasnya yang Y tadi. Jadi, siswa yang memilih jurusan IPA pada tahun 2020 diramalkan sebanyak 490,11 siswa. Baiklah, di sini ada soal yang sudah dijelaskan di awal tadi. Di sini ada data siswa yang memilih jurusan IPA dari tahun 2008 sampai 2019. Nah, saya akan menghitung forecast-nya dengan menggunakan metode trend moment. Dalam penyelesaian menggunakan metode trend moment, langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah membuat tabel perhitungan seperti ini agar mempermudah pencarian forecast. Nah, dalam tabel ini tuh tertera tahun sesuai soal dari 2008 sampai 2019, IPA atau Y, X. Nah, nilai X ini jika datanya data ganjil diawali dengan 1 dan jika datanya data genap itu diawali dengan 0. X kali Y dan X kuadrat. Kemudian kita jumlahkan. Nah, jumlahnya ini disebut sigma. Sehingga menjadi persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 itu rumusnya sigma Y sama dengan N dikali A ditambah B sigma X. Maka sigma Y kita lihat di tabel 2831 sama dengan 12A. Nah, N ini adalah 12 karena N itu merupakan jumlah seluruh data. Kemudian ditambah 66B. 66B ini adalah sigma X. Kemudian persamaan 2, sigma XY sama dengan A sigma X ditambah B sigma X kuadrat. Maka sigma XY kita lihat di tabel 20.281 sama dengan 66A ditambah 506B. Kemudian kita masuk ke metode substitusi dan eliminasi untuk mengeliminasi nilai A. Nah, untuk mengeliminasi nilai A itu kita harus memperkirakan persamaan 1 dan persamaan 2 itu dikalikan dengan bilangan berapa agar hasil nilai A-nya itu sama. Di sini persamaan 1 dikali dengan 11, maka didapati hasil 31.141 sama dengan 132A ditambah 726B. Persamaan 2 dikali dengan 2 didapati hasil 40.562 sama dengan 132A ditambah 1012B. Kemudian kita kurangkan 31.141 dikurang 40.562, hasilnya negatif
9.421, 132 dikurang 132 hasilnya 0, dan 726 dikurang 1012 hasilnya negatif 286. Nah, maka B sama dengan 32,94. Ini kita dapatkan dari negatif 9.421 dibagi dengan negatif 286. Kemudian kita gunakan persamaan 1 untuk disubstitusikan untuk mencari nilai A. 2.831 sama dengan 12A ditambah 66B. Kemudian 2.831 sama dengan 12A ditambah 66 dikali 32,94. Nah, 32,94 tadi nilai B yang sudah kita cari. Kemudian 2.831 sama dengan 12A ditambah 2.174,04. Lalu 12A sama dengan 656,96. Nah, ini didapatkan dari 2.831 dikurang 2.174,04. Maka A sama dengan 54,74. Maka diperoleh persamaan Y sama dengan 54,74 ditambah 32,94. Forecast tahun 2020, Y sama dengan 54,74 ditambah 32,94 dikali 12. Nah, kenapa dikali 12? Pada tabel perhitungan tadi, pada tahun 2019 itu nilai X-nya 12. Maka pada tahun 2020, nilai X selanjutnya adalah 12. Jadi hasilnya Y sama dengan 450,02. Di sini saya menyelesaikan soal berikut dengan menggunakan metode least square. Di sini ada tabel yang sudah tertera. Di sini terdapat data tahun, IPA atau Y, X kali Y, dan X kuadrat. Dari soal sebelumnya sudah diketahui tahun sama Y-nya atau IPA. Maka kita tinggal cari X kali Y sama X kuadrat. Cara mencari X-nya, di sini ada catatan. Nilai X untuk data ganjil diawali dengan negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan untuk data genap diawali dengan negatif 3, negatif 1, 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Karena di sini data kita ada 12 dari tahun 2008 sampai 2019, itu ada 12 data. Maka ini termasuk data genap, maka kita menggunakan rumus yang negatif 3, negatif 1, 1, 3, 5, dan seterusnya. Maka kita ambil dari yang tengah, yaitu dari antara 6 dan 7. Dari nomor 6 sampai nomor 1 tuh negatif 1, negatif 3, negatif 5, dan seterusnya. Dari nomor 7 sampai nomor 12 itu 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Maka selanjutnya X kali Y. Gimana sih cara mencari X kali Y-nya? Maka kalikan data X kali data Y. Maka negatif 11 dikali 80, hasilnya negatif 880, dan begitu juga seterusnya sampai ke bawah. Maka setelah udah dapat hasil dari nomor 1 sampai nomor 12 atau dari 2008 sampai nomor 2019, maka jumlahkan. Negatif 800 ditambah semua ini dan dapatlah hasilnya 9403. Selanjutnya X kuadrat. Maka cara mencarinya, kalikan data X, kuadratkan data X tersebut. Berarti negatif 11 kali negatif 11, maka hasilnya 121. Dan begitu juga seterusnya, tambahkan dan dapat hasilnya 572. Maka selanjutnya kita cari persamaan 1 dan persamaan 2-nya. Persamaan 1 rumusnya delta Y dibagi N. Delta Y berarti hasil atau total dari data Y, yaitu 2831 dibagi N. N ini adalah jumlah tahun. Karena jumlah tahun ini ada 12 totalnya, maka dibagi 12.
sama dengan 235,91. Lanjut ke persamaan kedua. Di sini ada rumus delta X kali Y bagi delta X pangkat 2. Mana sih delta X Y itu? Yaitu ini, tabel yang X kali Y. Hasilnya 9403 dan bagikan X kuadrat. Hasilnya 572. Jadi 9403 dibagi 572, hasilnya 16,43. Jadi Y sama dengan 235,91 ditambah 16,43 X. Kita akan mencari forecast tahun 2020 adalah Y sama dengan 235,91 ditambah 16,43 dikali 13. Dari mana sih 13 ini? Yaitu karena kita mau mencari 2020, sedangkan di sini data kita sampai 2019. Maka kalau kita mau mencari 2020, kita berarti ada 13 data. Makanya di sini dikali 13. Dan hasilnya 449,5. Terima kasih untuk semuanya atas perhatian waktunya telah menonton video kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.